Terungkap kondisi bus maut Putra Fajar, casing dipoles baru tapi sasis tua. Komisi Kepolisian Nasional mengungkap fakta baru terkait bus Putra Fajar yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Kepala Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar mengatakan terdapat perbedaan pada bagian luar dan dalam bus yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Menurut Puji, bagian luar bus sengaja dipoles agar terlihat seperti kendaraan baru. Hal itu disampaikan Puji saat meninjau bangkai bus Putra Fajar di Terminal Subang, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Bus maut ini bus tua yang disulap dengan casing baru sehingga terlihat seperti mobil baru, jelas Puji. Tak hanya itu, bagian luar bus diduga sengaja dipoles hingga menyerupai kendaraan high-decker. Namun menurutnya, bahan yang dipakai untuk mengubah bus menjadi high-decker tidak sesuai spesifikasi. Hal itu mengakibatkan bus tidak tahan terhadap benturan. Ditelisik lebih jauh, bus PO Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan tersebut ternyata masa berlaku kirnya telah habis sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, jelasnya. Hal ini diketahui dari data yang tercantum pada aplikasi Mitra Darat milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penampilan luar bus ternyata tidak sesuai dengan kondisi medinnya. Ternyata, bus dengan balutan bodi Jetbus 3 ini menggunakan sasis yang sudah tua. Sasis yang digunakan adalah Hino AK1 JRKA, produksi tahun 2003 hingga 2006, berarti mobil ini menggunakan sasis sudah berumur 18 hingga 21 tahun, sudah sangat tua dan tak layak, ucap Puji. Selain itu, bus juga terindikasi telah beberapa kali disulap. Puji menyebut akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Pobas jika terbukti bersalah. Sesuai undang-undang yang berlaku akan kita sanksi tegas tanpa pandang bulu agar menjadi efek jera buat PO bus lainnya dan tidak sembarangan menyulap bus tua dengan casing baru, imbuhnya. Bus PO Trans Putra Fajar yang terlibat kecelakaan di Subang diduga sudah berkali-kali ganti pemilik. Dugaan itu diungkap akun Instagram @explorebuslovers. Dalam unggahannya, akun Instagram tersebut mengungkap bus Putra Fajar itu awalnya merupakan armada yang dioperasikan PO San Bengkulu. Armada bus kemudian dijual kepada PO Aldo Trans, setelah itu bus kembali berganti pemilik ke PO Jaya Guna HG Wonogiri. Dari PO Jaya Guna HG, bus ini kemudian dibeli oleh PO Putra Pandawa Karya lalu berpindah pemilik ke PO Maulana Trans. Saat ini, bus sudah berganti status kepemilikan ke PO Trans Putra Fajar hingga kecelakaan terjadi. Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan status uji kir bus pariwisata PO Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023. Bus Putra Fajar tersebut juga tidak memiliki izin angkutan saat kecelakaan terjadi. Asnal mengatakan, Ditjen Hubdat akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.